Samsat nasional ini sudah ada harus, tetapi efektif untuk berjalan sejak awal 2022. Dengan beberapa inovasi-inovasi dari hasil evaluasi yang kita lihat bahwa memang kepatuhan masyarakat terhadap pembayar pajak itu tahun 2022 itu cuma 39%. Kedua tahun ini yang kita harapkan adalah kesadaran masyarakat dan juga kepatuhan masyarakat. Kesadaran masyarakat itu paling tahu sadar bahwa dia harus bayar pajak. Di Indonesia ini yang paling asik. Ya, ada boleh lihat di iklan-iklan di media sosial menjual kendaraan mobil tahun 2018 misalnya, pajak mati 5 tahun. Cuma di Indonesia yang saya berita. Di luar negeri wajib pajak itu harus, kalau enggak kan dipidanakan. Ini yang sedang kita ada. Jadi 2022 itu cuma 39%, kemudian kami berkumpul Samsat nasional. Apa sih permasalahan sebenarnya teman-teman tadi? Ternyata masalah kepatuhan. 61% teman-teman kalau mau tahu hasil hitungan pada saat itu kurang lebih 200 triliun uang negara ini yang terhambat masuk. Dari jumlah database kendaraan di kepolisian itu ada 148 juta pada saat itu, di kementerian itu 120 juta, di teman-teman jasa itu 103 juta. Jadi ini juga yang salah satu jadi beban kami ini Samsat Pendidikan Nasional, bagaimana kita membuat sumber data, menyatukan data. Kok beda-beda dari datanya di Sepeda, di terakhir untuk kepolisian. Nah, inilah yang kemudian kami menyusun, kami sosialisasi. Ternyata memang kendala pertamanya adalah Indonesia ini kan memang senang dengan kendaraan bekas. Ya, ada aturan DPI 2 di masing-masing daerah dengan aturan otonomi daerah ini, masing-masing daerah ini mengeluarkan aturan peraturan gubernur masing-masing bisa berbeda-beda. Ya, sehingga kami mengusulkan bagaimana minta BPM 2 ini dinolkan. Kami dari pusat ditanya seperti itu, tapi ini harus pakai aturan daerah masing-masing karena menyangkut masalah PAD otonomi daerah dengan aturan peraturan gubernur. Dari tahun 2022 sampai dengan kemarin, setahun lebih kami berjalan, itu ada alhamdulillah sudah 27 provinsi sudah setuju mengeluarkan peraturan gubernur, walaupun masih dengan jangka waktu, kita akan seterusnya. Itu membebaskan biaya balik nama. DP2 itu biaya balik nama. Kenapa kita bermotif dengan DP2 dan progresif? Karena terus terang saja kami kepolisian ini penegakan hukum dengan menggunakan teknologi sekarang. Ada yang namanya e-link, tilang elektronik. Yang terjadi adalah selama ini kami menilang pelanggar, kirim surat tilang atau surat cinta ke kendaraan yang capture oleh e-link tersebut, ternyata salah alamat karena mereka belum balik nama semua. Kenapa tidak mau balik nama? Karena balik nama itu macam-macam berbeda, ada yang 2%, 3%, ada yang 1%, jadi harga faktur cukup mahal, sehingga mereka banyak yang mau balik nama. Masyarakat selama ini mau enak, mengharapkan tidak mau balik nama, yang dia tunggu adalah pemutihan. Padahal pemutihan itu bukan jadi solusi yang terbaik, ya, pemutihan itu yang diharapkan adalah pemutihan. Nah, ini kemudian alhamdulillah dari tahun 2022 sampai tahun 2023 kemarin, sudah tahun itu ada kenaikan cukup signifikan dari 39% ke 51%. Jadi masih ada 49% masyarakat belum patuh. Ini yang masih kami kejar terus. Dengan biaya balik nama 0, DP2 0, progresif 0, yakin kalau saya masyarakat pasti menjadi kendaraan pasti mau balik nama atas nama sendiri. Ya, ini kita harapkan benar 34 provinsi. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam rakor pengguna Samsat hari ini. Apa kira-kira bagaimana cara, termasuk salah satunya kepatuhan ini. Kita harapkan kesadaran kepatuhan masyarakat ini kita tunjang dengan salah satu ada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang penghapusan kendaraan bermotor. Di ayat 1 itu minta dihapus sendiri, misalnya kendaraan Anda kecelakaan hancur atau hilang, minta dihapus, karena pajaknya masih tajam terus. Ya, pajak masih tajam terus, sementara kendaraan tidak ada. Jadi datang ke kantor polisi minta dihapus supaya pajak itu ada lagi. Yang ke pasal kedua itu dihapus otomatis oleh data insight. Apa yang dihapus? Misalnya STNK mati 5 tahun, ya, nggak dibayar pajak sama sekali, ditambah 2 tahun lagi nggak bayar pajak, ini otomatis akan hilang datanya di data ini atau database
sama aja dengan mobil gotong nantinya, mobil yang nggak ada lagi database-nya, ya. Itu jadi dimuseumkan aja bagus kalau udah terhapus otomatis. Nah di pasal 3 di pasal 74 apakah bisa diperpanjang kalau sudah dihapus? Tidak bisa. Jadi silakan dimuseumkan saja mobil. Nah sekarang bagaimana? Ya kami mengharapkan masyarakat patuh. Paling utama adalah sadar kayak pajak bahwa pajak tersebut akan dipakai juga untuk penggunaan anggarannya untuk perbaikan sarana prasarana negara, cuma termasuk yang lain. Saya sih PKB di masing-masing provinsi ini cukup tinggi, ada yang 50%, 60% PAD dari pajak kendaraan bermotor. Makanya kami mengharapkan masyarakat itu kita patuh, bisa cek Instagram patuh bayar pajak, kita punya hak dan kewajiban. Rekomendasiin banget. Jadi sesuai dengan data jajar raja bahwa dalam kesepakatan pembina samsat nasional ini diusulkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kita tahu tahun 2023 dari data jajar raja ini kepatuhan masyarakat ada 70%. Nah ini kita akan sama-sama meningkatkan menjadi 80%. Demikian juga di daftar ulang. Daftar ulang juga sama. Jadi di tahun 2023 ini hanya 16,5%. Ini akan dinaikkan posisinya 17%. Jadi ini adalah kesepakatan. Karena kepatuhan ini terus berdampak kepada kewajiban dari pengendara atau pemilik kendaraan yang harus melakukan transparan pajak dan lalu lintas. Jadi mudah-mudahan ini kesempatan yang akan berdampak yang baik yang bisa dijalankan seluruh pemerintah. Juga menjalankan untuk pajak progresif, ya, pajak juga ini awalnya cukup baik, ya, kebijakan beberapa pajak progresif ini, namun pada pelaksanaannya implementasinya yang terjadi mengurangi jumlah kendaraan di kita sekitar kendaraan yang mobilisasi di jalan, ternyata ini tidak berdampak ke situ. Dampaknya malah kepada penggunaan identitas orang lain atau menggunakan nama perusahaan. Jadi secara teknis Pak Direktur ya.